Hai, kembali lagi dengan saya di channel ini, Rifka MathLab. Kita akan belajar materi matriks di kelas 11, namun jangan lupa like, subscribe terlebih dahulu ya. Kita akan membahas mengenai operasi matriks, penjumlahan matriks, yaitu menjumlahkan dua matriks dengan cara menjumlahkan elemen yang seletak. Sementara pengurangan matriks, mengurangkan dua matriks dengan cara mengurangkan elemen yang seletak. Jadi syaratnya itu ordonya harus sama. Ordo itu jumlah baris dikali kolom. Ini ordo harus sama. Kalau ordonya berbeda, tidak bisa dijumlah ataupun dikurangkan. Misalnya bentuk umumnya adalah seperti ini, matriks A dan matriks B. Maka elemen yang seletak di sini yang mana? A11, B11, A12, B12, A13, B13, dan begitu seterusnya ke bawah. Nah, jadi elemen yang seletak itulah atau yang seposisi itulah yang kita jumlahkan. Maka A tambah B atau matriks A tambah B adalah seperti ini. A11 tambah B11, A12 tambah B12, A13 tambah B13, dan seterusnya. Jadi, yang paling penting diingat adalah elemen yang seletak itu kita jumlahkan. Ada yang namanya perkalian matriks. Misalnya matriks A-nya A, B, C, D, ini elemennya ya. Dan matriks B-nya elemennya E, F, G, H, I, J. Matriks A ini elemennya, ordonya adalah 2 kali 2. Sementara ini ordonya adalah berapa coba? Benar, 2 dikali 3, barisnya 2, kolomnya 3. Kalau kita kalikan, hasilnya adalah A dikali E tambah B dikali H. A ini kita kalikan ke semuanya, B kita kalikan ke baris yang di bawah. Nah, selanjutnya perkalian skalar pada matriks. Nah, misalnya ini X. X ini bilangan real ya, konstanta, bebas. Nah, misalnya dia dikalikan terhadap elemen matriks ini. Berarti X-nya kalikan ke semuanya, ke A, ke B, ke C, dan ke D. Dalam perkalian skalar dengan matriks untuk sembarang matriks A serta H bilangan real berlaku H dikali 0 sama dengan 0. Dengan 0 itu matriks 0. H dikali A sama dengan 0 untuk H-nya adalah 0. Matriks identitas dikali A hasilnya adalah matriks A, dan minus identitas dikali A hasilnya adalah minus A atau minus matriks A. Supaya langsung paham, kita masuk ke contoh soal saja yuk. Yang pertama ini adalah penjumlahan dua buah matriks. Matriks A-nya 3571, matriks B-nya 8, min 2, min 7, 5. Perlu tadi diingat kembali bahwa dua buah matriks bisa dijumlah apabila ordonya sama. Ini ordonya 2 kali 2, ini juga 2 kali 2. Dan yang bisa kita jumlah itu adalah elemen yang seletak. Maka 3 seletak dengan 8. Seletak maksudnya seposisi ya. 5 dengan min 2, 7 dengan min 7, 1 dengan 5. Maka 3 tambah 8, 5 tambah min 2, 7 tambah min 7, 1 tambah 5. Hasilnya adalah 11306. Contoh soal yang kedua mengenai perkalian dua buah matriks. Matriks A-nya min 2, 1, 5, min 1. Yang kedua matriks B-nya 3, min 4, min 1, dan 2. Kalau kita kalikan hasilnya seperti ini. Nah, langkahnya adalah minus 2 ini kita kalikan terhadap baris pertama, lalu yang baris kedua terhadap baris kedua, yaitu yang berada di kolom kedua. Kolom pertama, maaf. Atau kita buat tanda panahnya seperti ini supaya lebih gampang. Min 2 kalikan dulu terhadap 3 tambah 1 kalikan terhadap minus 1. Ini dia ya. Lalu min 2 kalikan terhadap minus 4, lalu tambahkan 1 dikali 2. Nah, di bawahnya 5 kalikan ke 3, min 1 kalikan ke min 1. Yang ini. Selanjutnya, 5 dikalikan terhadap minus 4, dan min 1 dikalikan terhadap 2. Tinggal kita kalikan. Minus 2 kali 3 adalah minus 6. 1 tambah min 1, min 1. 15, 1, 8, 2, min 20, min 2. Maka kalau kita jumlahkan hasilnya minus 7, 10, 16, dan minus 22. Baiklah, kita masuk ke soalnya saja. Yang pertama, ini sering muncul ya di ujian ya.
Diketahui persamaan matriks 2, 3, 5, min 1 tambah 2 dikali 4 X, Y, 3 sama dengan 10, 5, 1, 5. Nilai X dan Y berturut-turut adalah, ini ada penjumlahan dua buah matriks, namun ada juga perkalian skalar pada matriks. Nah, perkalian skalarnya dulu, karena kan dalam penjumlahan dan perkalian, tentu yang lebih tinggi adalah perkalian. Kasta yang paling tinggi perkalian. Maka si 2-nya kita kalikan dulu terhadap elemen yang ini. Maka hasilnya adalah 2 kali 4, 8, 2 kali X, 2X, 2Y, dan 6. Sama dengan 10, 5, 1, 5. Nah, elemen yang seletak di sini 2 dengan 8, 3 dengan 2X, 5 dengan 2Y, min 1 dengan 6. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, 5 dengan 2Y, min 1 dengan 6. Jadi, tinggal kita jumlahkan saja. 2 tambah 8, terbukti ya, 10. Terus, min 1 tambah 5, terbukti 5. Berarti ada dua persamaan yang muncul. 3 tambah 2X itu hasilnya nanti harus 5. 5 tambah 2Y hasilnya harus 1. Nah, jadi kita buat kepersamaan ini. Jika 3 tambah 2X sama dengan 5, maka 2X-nya kan 2. Jadi X-nya adalah 1. Sudah dapat ya X-nya 1. Lanjut, persamaan yang kedua ini. Untuk 5 tambah 2Y sama dengan 1, tentu 2Y sama dengan minus 4. Maka Y sama dengan minus 2. Dengan begitu nilai X dan Y berturut-turut adalah 1 dan minus 2. 1, minus 2. Oke. Lanjut soal yang kedua. Diketahui matriks A elemennya A1, B2. Matriks B A1, 1, 0. Jika A kali B 10, A 14B. Nilai AB. AB maksudnya di sini elemennya ini ya, yang elemennya si matriks A dan si matriks B ya. Lanjut. Penyelesaiannya adalah kita buat seperti ini. Karena kalau mereka dikalikan, ini A kali B sama dengan ini hasilnya. Berarti matriks A-nya kita kalikan terhadap matriks B-nya. A-nya tadi A1, B2 untuk elemennya. Sedangkan B, A1, 1, 0. Maka tinggal kita kalikan saja. Nah, A kuadrat ini ya. A dikalikan terhadap A, 1 dikalikan terhadap 1. Tambah A dikali 1, itu 1. Tambah 1 kali 0. Hasilnya adalah 0. Maka 1 tambah 0 adalah 1. Lanjut. B dikali A, yaitu AB. Tambah 2 kali 1, 2. Lanjut. B dikali 1, B. 2 dikali 0, 0. Maka B tambah 0. Ini juga tadi ya. Maka A kuadrat tambah 1 itu harus sama dengan 10. A tambah 0 harus sama dengan A, sudah terbukti. AB tambah 2, 14. B tambah 0, B. Ini sudah terbukti ya. Sekarang terjadi lagi dua persamaan. Yang mana A kuadrat tambah 1 itu sama dengan 10. Maka A kuadratnya kan 9 nih. Tentu A-nya sama dengan akar 9 yaitu 3. Nah, untuk persamaan yang kedua, AB. AB tambah 2 sama dengan 14. Maka A dikali B, 3 dikali B sama dengan 12, B sama dengan 4. Jadi, nilai AB adalah 3 kali 4 sama dengan 12. Atau tadi langsung di sini juga boleh ya, AB sama dengan 14 kurang 2 yaitu 12. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Bondan membeli baju, kaos, dan celana di toko serba ada dengan harga sebagai berikut. Nah, untuk harga baju Rp100.000, kaos itu Rp120.000, celana Rp150.000. Nah, banyaknya belanja selama 3 bulan itu disajikan pada tabel berikut. Januari, belanjanya 2 baju, 1 kaos, 3 celana. Di Februari 4 baju, 3 kaos, 2 celana. Dan di bulan Maret 5 baju, 2 kaos, 5 celana. Pertanyaannya, manakah pernyataan yang benar?
dari pernyataan berikut. Yang pertama, banyaknya biaya yang dikeluarkan Bondan bulan Januari dinyatakan dengan 100, 120, 150 dikali 245 ribu rupiah. Yang kedua, pernyataan yang ketiga, pernyataan yang keempat. Ini ada pernyataannya 4. Nah, pernyataan yang kedua tadi, banyaknya biaya yang dikeluarkan Bondan bulan Februari dinyatakan dalam banyaknya biaya yang dikeluarkan Bondan bulan Januari dinyatakan dengan 100, 120, 150 dikali 245. Kita coba lihat di bulan Januari. Belanjanya itu, ini harganya sudah pas ya, harga baju, kaos, celana 100, 120, 150 itu sebagai matriks pertama, sudah benar. Nah, untuk belanjaannya di bulan Januari 213, bukan 245. Berarti yang benarnya adalah di bulan Januari 2 baju, 1 kaos, dan 3 celana. Jadi nomor 1 pernyataannya salah. Pernyataan yang kedua, banyaknya biaya yang dikeluarkan Bondan bulan Februari dinyatakan dengan, ini 100, 120, 150 benar. Bulan Februari 4 baju, 3 kaos, 2 celana, 432. Oke, ini pernyataannya benar. Pernyataan yang ketiga, banyaknya biaya yang dikeluarkan Bondan bulan Maret dinyatakan dengan 100, 120. Nah, ini salah. Aturan 100, 120, dan 150. Karena harga celana bukan 120. Maka ini pernyataannya salah. Lanjut, yang keempat, banyaknya biaya yang dikeluarkan bulan Februari dan Maret. Februari dan Maret. Untuk harganya ini sudah benar 100, 120, 150. Februari, Maret, berarti kita jumlah. Februari, baju kita jumlah dengan baju. 4 tambah 5, 9. 3 tambah 2, 5. 2 tambah 5, 7. Maka pernyataannya benar. Jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 dan 4. Maaf ya, ini 1 dan 4. Ini kita perbaiki dulu. Pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 dan 4. Ya. Kita lanjut soal yang keempat. Untuk soal yang keempat diketahui matriks P sama dengan 24, 2B, 3C. Dan Q sama dengan 2C kurang 3B, 2A tambah 1A, B tambah 7. Tentukan nilai A tambah B tambah C jika P sama dengan 2 Q transpose. Baik, ingat ya, Q transpose itu apa? Q transpose itu adalah kebalikannya, berarti balik dari baris menjadi kolom. Nah, berarti Q-nya ini kita transpose dulu nanti. P sama dengan 2 Q transpose. Q transpose 2C kurang 3B. Ini kan baris pertama. Dia berarti menjadi kolom pertama. 2C kurang 3B, 2A tambah 1. Ini baris kedua menjadi kolom kedua. A, B tambah 7. Ini Q transpose-nya. Maka P-nya tadi adalah 24, 2B, 3C sama dengan 2 dikali Q transpose. Q transpose-nya tadi ini 2C kurang 3B, A, 2A tambah 1, B tambah 7. Ini ada perkalian skalar. 2-nya kita kalikan ke elemen yang ada di sini. Maka 24, 2B, 3C sama dengan 4C kurang 6B, 4A tambah 2. Ini ya, 2 kali 2A, 4A. Kali 1, 2, kali A, 2A, 2 kali B, 2B tambah 14. Ini ya. Maka kita bisa cari nilai A, B, dan C-nya melalui persamaan berikut. Ini kan si 2 ini sama dengan 4C dikurang 6B. 2 sama dengan 4C dikurang 6B. C-nya belum dapat nih, B-nya belum dapat. Oke, kita tinggalkan dulu. Langsung kita lihat persamaan yang berikutnya. 4A itu sama nilainya dengan 2A. Karena ini hanya satu variabel yang ditanya, maka bisa kita cari langsung nilai A. A-nya tentu dapat 2. Nah, setelah A-nya dapat 2, ini 2B. 2B itu 4A tambah 2. Tinggal kita ganti saja A-nya 2 ke sini. Berarti 2B sama dengan 4 kali 2 tambah 2. 2B sama dengan 10. B-nya sama dengan 5. Nah, A-nya dapat, B-nya dapat. Sekarang tinggal kita cari nilai C.
3C sama dengan 2B tambah 14. B-nya tadi 5. Maka 2 kali 5 tambah 14. Maka C-nya sama dengan 3C 24, jadi C-nya sama dengan 8. Maka yang diminta adalah A tambah B tambah C. Berarti 2 tambah 5 tambah 8. Hasilnya adalah 15. Oke, cukup sekian untuk kali ini. Sampai jumpa di pertemuan atau di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih atas dukungannya. Selamat siang, bye-bye.